Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Bahasa Indonesia Cerpen. Di sini kami akan menampilkan cerpen kami yang berjudul Mawar di Tiang Gantungan. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Maria Renata, absen 25. Nama saya Nadira Putri Vanessa, absen 34. Nama saya Dayanur Fadila, absen 12. Nama saya Ina Putriani, absen 15. Nama saya Isa Farsanersa, absen 1. Kami mohon untuk perhatian teman-teman semua untuk menonton video kami dengan seksama. Ini dia video kami. Apa yang kulihat? Tapi kalian mengatakan aku dusta karena aku buta. Aku memang tak punya mata, namun berapa kali mesti kukatakan pada kalian betapa aku bisa melihat langit yang hijau, lembut dan halus seperti perumakan agar-agar. Aku bisa melihat pepohonan yang ungu, daun-daunnya yang kemerahan, butiran hujan yang bening keemasan, sehingga segalanya jadi tampak megah berkilauan setiap kali ia ditumpah. Bisa kulihat hamparan rumput yang biru bagai beludru, gugusan awan merah muda, bayang-bayang putih dan memanjang, juga awan yang pucat kelabu. Aku bahkan bisa menyentuhnya dengan ujung-ujung jemariku. Seperti aku menyentuh kelembutan sutra yang berterbaran, aku bisa melihat segalanya yang tidak mampu kau pandang dengan sepasang matamu. Baiklah, untuk kesekian kalinya kuceritakan apa yang kusaksikan. Aku melihat dia di pinggir jalan itu seperti malam-malam sebelumnya. Ia selalu muncul dengan gaun yang mengundang, kakinya jenjang, berdiri menunggu seseorang datang. Dan kau menyebutnya sebagai pelacur. Saat pertama kali melihatnya, aku langsung tahu namanya, Mawar. 28 tahun lebih 6 hari, dia lahir saat hujan turun begitu lebat jam 9 pagi. Sebulan setelah melahirkannya, ibunya gila karena guna-guna istri muda simpanan suaminya. Aku melihat garis pedih dan hitam, aku bisa melihat semua yang hendak disembunyikannya. Bilur jejak, luka di tubuhnya, 2 anak yang sakit-sakitan di peta kontrakan di pinggir kota sana. Masa lalunya yang penuh kesedihan, suaminya yang minggat, 2 tahi lalat kecil di punggungnya, sungguh tak ada yang terlihat olehku yang buta. Juga hari yang nestapa dalam hidupnya bakal tiba. Itulah sebabnya aku menyukainya sejak pertama kali. Ia seperti dikutuk kecantikannya, kuceritakan penglihatanku, tapi ia hanya tertawa. Kenapa mesti takut? Berkali-kali aku kena garuk. Aku tahu bagaimana caranya mengatasi, katanya. Aku cuma perlu memberikan sedikit kesenangan pada pria petugas itu. Ia sebenarnya tak terlalu suka berbicara, sementara para pelacur lain berkeliaran sambil cekakak-cekikit. Benarnya tak suka berbicara. Sementara para pelacur lain berkeliaran sambil cekikikan genit setiap ada laki-laki muncul. Ia memilih menyendiri, kadang tampak ganjil. Juga melihat sosok di jalanan merah remang ini. Tapi itu membuatku jadi bisa sering mengajaknya bercakap. Pernah ia bercerita tentang pelacur tua yang matanya buta karena raja singa. Dan kamu, kenapa buta? Ia sayu menatapku. Aku tak buta, aku hanya memilih tak punya mata. Lalu, aku pun bercerita kepadanya. Ketika sepasang malaikat membawa ruhku turun dari langit, mereka bergantian membisikkan nasib kepadaku. Kemudian ditiupkanlah ruh itu kepada rahim perempuan yang kelak akan menjadi ibuku. Seperti tanah liat yang mulai terbentuk, aku pun merasa deg-degan. Aku senang sekali ketika tangan-tangan, telinga, kaki mulai ditanamkan ke dalam tubuhku. Namun, malaikat pun menunjukkan, berkata bahwa sepasang mata yang indah akan membuatku jelita, tapi aku akan menderita karenanya. Lalu kukatakanlah kepadanya, biarlah aku tak punya mata saja. Tapi dia menjawab, bila aku tak punya mata, aku akan melihat banyak rahasia dunia. Ya sudah, aku berpikir, untuk apa aku punya mata kalau aku bisa melihat tanpanya? Lalu akhirnya mereka menyimpan sepasang mata itu dengan berkata, baiklah, aku akan menaruh matamu di surga. Kelak, kau akan bisa mengambil kembali. Tentu, kau bisa menduganya ketika aku lahir dan menatap dunia,
Perempuan itu meraung, berteriak, "Dasar anak buta, tak punya mata." Dia tak pernah mau untuk menatapku. Ia bahkan membuangku. Aku bahkan tak pernah tahu namanya siapa. Lalu seorang perempuan pemulung pun menemukanku di tempat pembuangan sampah. Lalu ia menjualku kepada seseorang, layaknya barang yang bisa diperjualbelikan. Dan dia berkata, anak ini akan membuat ibu siapapun yang menatapnya akan membuang atau melihatnya sebagai barang rongsokan dan melemparkan receh kepada mereka. Di tempat itu, seperti jauh dari kata tempat tinggal, sangat tidak layak. Banyak anak-anak yang memiliki kekurangan. Ada yang ganggu, ada yang bongkok, ada yang jileng, ada yang perot, ada yang peot, ada yang digerogoti kusta, dan masih banyak penyakit lainnya. Aku tahu, aku yang menjadi paling menyedihkan. Orang-orang lebih suka memberikan receh dibanding melihatku. Siapa yang tahan memandang wajah dengan sepasang tiang mata yang hitam menganga? Ya sama. Sengaja aku buka kelopak mataku, dan ia bergidik ngeri. Lihat, kau pun takut menatapku. Aku bisa memahami perasaannya. Seorang pelacur cantik duduk bersama perempuan tua buta. Kukira memang bukan hal yang menyenangkan. Ia bisa kehilangan pelanggannya. Bukannya aku tak percaya, tapi dengan apa kau melihat jika kau tak punya mata? Aku melihat dengan mata yang tak kau punyai. Aku bisa melihat manekin-manekin yang berkedip, menggeliat bosan terkurung etalase toko-toko sepanjang jalan ini. Mereka seperti pelacur-pelacur kesepian yang menunggu pelanggan dan sentuhan. Dia tertawa. Lihatlah, bahkan aku bisa melihat tawamu yang biru keungu-unguan memudai di udara. Dia kembali tertawa. Aku tegaskan padanya betapa setiap suara mempunyai warna yang berbeda-beda. Kau mendengar suara, aku bisa melihatnya. Ia terus tertawa. Lalu kukatakan apa yang bakal menimpanya. Ia memang tak menuduhku berdusta, tapi ia tak percaya. Aku ingat betul malam itu ia lebih sedih dan gelisah. Hujan yang biru pekat membuat jalanan menggigil. Lepas 3 dini hari, sebagian pelacur telah pergi. Aku ingat betul malam itu ia terlihat lebih sedih dan gelisah. Hujan yang biru pekat membuat jalanan menggigil. Lepas 3 dini hari, sebagian pelacur telah pergi. Ia berteduh di trotoar. Rambutnya basah tertempias hujan. Di pojokan toko, aku rebahan di tumpukan kardus membandangi bayangan takdir paling getir. Aku seperti mendengar lecut petir ketika kulihat beberapa pelacur bergegas menyingkir. Mobil patroli yang mendadak muncul membuat semuanya kocar-kacir. Ia pun hendak lari, tetapi para petugas sudah mengepungnya. Aku bisa melihat lelehan sisa arak di mulut petugas-petugas itu. Aku tahu mereka barusan menenggak berbotol-botol arak sebelum sampai ke sini. Arak yang memadamkan sepi dan membangkitkan birahi. Itulah sebabnya mereka menjadi lebih beringas dari biasanya. Aku melihat aroma pekat kecoklatan napas mereka ketika menyeringai tertawa. Mungkin saat itu aku berteriak, mungkin tidak. Semuanya berlangsung begitu cepat. Seseorang memukulku yang mencoba menolong Mawar. Aku bahkan nyaris dicekiknya. Tapi petugas yang lain segera berteriak, "Biarkan, dia cuma perempuan buta itu." Dan inilah yang kusaksikan malam itu. Mereka menyeretku, yang terus meronta, melemparkannya ke mobil patroli, membawanya pergi, kemudian menyekapnya di gudang. Aku bisa melihat semuanya dengan begitu jelas, dengan nyata dalam penglihatanku. Wajah Mawar pucat, bibirnya bengkak kena palu. Seekor cicak kaget menyelusup ke celah dinding. Ketika Mawar menjerit, "Ah!" mereka menyumpal mulut Mawar supaya dia terdiam dulu. Mereka melorotkan pakaian Mawar dengan paksa, kemudian bergiliran memperkosanya. Sunyi yang paling hitam membenamkan penglihatanku.
Isak tangis yang buta menyelubungi gudang itu, bercampur dengan erang yang muncul dari binatang yang terluka. Lalu kusaksikan Mawar. Ia mendadak bangkit, menyerang sambil menjerit panjang. Ia hantam kepala sang pemerkosa itu dengan lonjoran besi yang berhasil diraih. Ia mengamuk dengan buas. Dia bujamkannya berkali-kali besi itu ke tubuh sang pemerkosa. Begitulah kejadiannya. Kuceritakan apa yang ku saksikan. Tapi kalian tidak pernah percaya pada saksi mata yang buta. Padahal bukan aku yang dusta, tapi mereka. Peristiwa pemerkosaan itu telah tertutup dengan pembunuhan itu. Mereka bilang Mawar mengamuk. Mereka bilang Mawar mabok berat. Mereka bilang mereka menasihati Mawar bahwa mereka tidak pernah memerkosanya dan Mawar adalah pelacur. Mereka menasihatinya, tetapi tiba-tiba Mawar mengamuk dan membunuh petugas-petugas itu. Ada bercak darah di pisau itu, pisau lipat yang digunakan Mawar. Mereka menjebak Mawar. Mawar baru saja membunuh seseorang pelanggan yang membayarnya. Berita itu diberitakan di koran-koran. Dikatakan bahwa baru saja Mawar membunuhnya. Bahkan petugas bisa mengembangkan bukti yang ternyata ialah seorang psikopatnya. Ia membunuh petugas-petugas itu lalu memotong-motong tubuhnya. Padahal itu semua hanyalah omongan belaka. Dan kalian merasa tenang karena kalian memang ingin membuatnya jatuh, membuatnya takut dengan para suami-suami dan anak laki-laki yang bersama mereka. Maka kalian pun hanya diam ketika Mawar diarak ke alun-alun kota, dicambuk dan dirajam, kemudian digantung sebagai bahan tontonan. Kusaksikan senja yang memar, burung gagak berkaok-kaokan, dan angin yang muram berkesiut membuat tubuh itu terayun ke sana kemari sampai malam. Keesokan harinya kalian gempar, mayat itu lenyap di gantungan, di pasar, di kantor, di ruang tunggu rumah sakit, di warung dan di kafe, di pangkalan ojek, dan di seluruh kota. Orang-orang ramai membicarakannya. Sampai sekarang pun kalian masih terus kusuk-kusuk. Kalian kebingungan ketika anak-anak kalian bertanya. Karena bagaimanapun tidaklah mungkin mayat itu lenyap begitu saja. Siapa yang membawanya? Baiklah, kuceritakan apa yang telah kusaksikan. Setelah mayat itu digantung, kalian pun bubar. Sebagian kalian tertunduk, seakan ingin menghapus bayangan buruk. Tapi kalian tak ingin terus-menerus disisa kengerian karena saat itu hari Natal. Kalian mesti ke gereja. Ada yang lebih kudus untuk dirayakan. Maka malam itu aku menyaksikan langit kota yang dipenuhi nyanyian doa kalian. Hujan rinai turun, malam mengelabu. Aku sendirian di alun-alun itu memandangi tubuh Mawar yang tergantung dalam cahaya murung. Kurasakan debu-debu berterbangan diembus angin ketika kesepian yang menyayat keperihan bersama debu dan dingin yang mulai membari kota. Sementara sisa gema lonceng bagai melekat di udara yang makin menggigilkanku dalam kesedihan. Saat itulah ketika di gereja kalian memadahkan Kidung Agung Natal penuh sukacita.
Aku tiba-tiba melihat seseorang muncul dari ketiadaan. Ia berjalan mendekati tiang gantungan. Kalian pasti akan langsung tahu, begitu melihat wajahnya yang bersih dan indah. Seperti ada cahaya yang mengitari kepalanya. Matanya seperti bintang bening, sumbernya seperti anggur lembut yang seketika bisa menghapus dahaga. Rambutnya ikal dan panjang. Ia berjalan anggun seperti seseorang yang berjalan melintasi permukaan air. Meski sesekali tampak limbung karena menahan luka di lambungnya. Kulihat tangan dan kakinya berdarah. Kudengar ia berseru seperti memanggil nama pelacur itu. Aku begitu terkesima menyaksikannya. Langit seakan tiba-tiba benderang penuh cahaya keemasan yang cemerlang. Kulihat ia bersipu di bawah tiang gantungan dan mencium lembut kaki mayat yang tergantung itu. Kemudian menurunkannya. Saat itu, aku melihat ribuan mawar mengapung di udara menyerbakan harum yang megah. Kudengar kalian masih menyanyikan doa-doa dan pujian di gereja ketika laki-laki itu membawanya pergi. Seperti pengantin membopong mempelainya. Kuceritakan ini pada kalian, tapi kalian menuduhku pendusta. Sekian video cerpen dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan juga kesalahan dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.